Shalom, jumpa lagi di Setiap Rohani bersama saya Pendeta Masmur Marbun. Topik kita hari ini meletus balon hijau. Ada kelucuan yang terjadi di media sosial. Tentu kelucuan itu terjadi karena sebuah pernyataan dalam acara ceramah, dan itu menjadi bahan polokan. Kenapa terjadi satu kesalahan dalam penyampaian? Itu disebabkan karena kesalahan dalam persiapan. Kalau kita melakukan kesalahan dalam persiapan, maka kita akan salah dalam penyajian, dalam penyampaian. Di mana itu persiapannya? Kalau koki, persiapannya di dapur. Kalau pengkhotbah, penceramah, persiapannya di penafsiran. Kalau kita salah dalam penafsiran, maka kita akan salah dalam menyampaikan, dalam berkhotbah. Jadi ada dua ilmu yang perlu kita cermati dan mengerti secara baik. Yang pertama namanya hermeneutik, yang kedua homiletik. Ini yang dua ini dipadukan. Jadi homiletik itu adalah penyampaian khotbah, ilmu berkhotbah, cara berkhotbah yang baik. Tetapi sebaik-baiknya khotbahmu, sebagus-bagusnya khotbah kita, kalau di penafsiran kurang, maka khotbah kita tidak akan baik, karena akan tercemar oleh kekurangan-kekurangan, oleh kealpaan-kealpaan di hermeneutik kita. Hermeneutik itu ilmu menafsir, cara menafsir, dan saya percaya di semua agama ada itu ilmu tafsir namanya, dan kita perlu mengerti dengan baik ini supaya kita tidak menjadi tercela di dalam penyampaian. Karena kalau kita tercela di dalam penyampaian, maka nama baik kita pun akan rusak, nama baik agama kita pun akan ikut tercemar. Karena apa? Karena ada satu wakil, ada satu wali dari agama tersebut yang menyampaikan sesuatu yang sembarangan, begitu kira-kira. Jadi metode penafsiran ini harus dikuasai dengan baik. Kalau kita menguasai metode penafsiran dengan baik, kita tidak akan sembarangan dalam berbicara, karena ada aturan yang harus diikuti. Jadi kenapa orang bisa bicara sembarangan? Karena metode penafsirannya sembarangan. Dalam metode penafsiran itu kan ada dua metode induktif sama metode deduktif. Jadi metode deduktif ini yang dipaksakan sehingga ada meletus balon hijau. Itu dipaksakan. Jadi saya punya pendapat, saya punya pemahaman, saya punya buah pikiran, saya paksakan untuk selaras, seirama dengan khotbah saya, untuk selaras dengan firman yang akan saya sampaikan. Itu metode deduktif, dan ini berbahaya. Ini berbahaya karena ini kurang alkitabiah. Yang kedua itu metode induktif. Ini metode yang sehat. Artinya saya punya buah pikiran, saya punya pengertian, tetapi saya tidak memaksakan. Justru firman Tuhan itu yang harus dipaksakan masuk ke sini. Firman Tuhan itu yang harus dipaksakan masuk ke sini, sehingga dia selaras. Sehingga penyampaian kita bukan lagi buah pikiran kita tapi betul-betul yang bersumber dari kebenaran yang kita tafsirkan. Jadi kalau ada pemahaman seperti itu karena metode deduktif. Karena dalam penafsiran itu perlu dicermati, misalnya soal lambang atau simbol-simbol. Misalnya warna seperti ini, rumah kami ini temboknya warna hijau, gitu kan. Jadi itu perlu dimengerti, ini simbol ini literal atau kiasan. Jadi kalau dia harafiah, literal, itu tidak perlu ditafsirkan. Itu loh. Sebagai contoh, semua gereja, bukan semua ya, mayoritas gereja itu catnya warna putih. Karena mayoritas gereja catnya warna putih, tidak bisa kita tafsirkan secara otomatis, oh putih itu warnanya orang Kristen. Tidak bisa. Itu tidak ada artinya, gitu loh.
Tapi kalau kita baca dan renungkan firman Tuhan, kalau dikatakan dalam Alkitab berjubah putih, nah itu baru ada artinya. Jadi makanya perlu selektif dalam menafsirkan kebenaran. Jangan paksakan buah pikiranmu, jangan paksakan idemu direstui, disetujui oleh firman. Itu sebuah kesalahan. Setelah kita melakukan metode induktif, maka ada cara yang lain, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dimasukkan ke dalam bahan tafsiran kita. Kalau di manajemen itu ada 5 W, what dan segala macam. Kalau ini yang simpel-simpel aja, apa, mengapa, di mana, bagaimana, itu membantu. Dan itu yang perlu dibuat dalam mempersiapkan sebuah tafsiran yang baik. Karena kalau kita salah menafsirkan, maka kita akan salah menyampaikan. Dan kalau jemaat menerima dan menelan itu mentah-mentah, maka kita sedang membawa penyesatan kepada banyak orang. Dan itu berbahaya. Dan itu harus dihindari dari seorang pengkhotbah dan penceramah. Karena itu, mari kita hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, apalagi di depan umum. Karena hari-hari ini semua terbuka, bisa di-shooting tanpa kita tidak tahu. Karena itu mari kita hati-hati supaya khotbah kita, nasihat kita mendidik, memberkati, meneguhkan, mencerahkan orang. Tuhan memberkati.